Mencari nafkah memang tugas seorang ayah. Namun jangan lupakan, bermain bersama anak juga penting. Begitu yang dicontohkan Rasulullah. Mengapa penting dan seperti apa pula Rasulullah bermain bersama anak-anaknya? Ikuti pembahasannya selanjutnya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Sosok ayah teladan tampaknya melekat erat pada Mohamed El-Erian yang rela melepaskan jabatan pimpinan di perusahaan investasi dunia demi sang anak. Tanpa rasa sesal, dia melepaskan jabatan dengan gaji puluhan miliar rupiah demi menghabiskan waktu lebih banyak dengan sang anak. Seperti yang dipublikasikan laman Daily Mail pada 25 September 2014, mantan CEO PIMSCO Mohamed El-Erian mengungkapkan alasan mengapa dirinya rela melepaskan jabatan tertinggi di perusahaan investasi yang mengelola dana hingga 2 triliun dolar tersebut. Pekerjaan dengan pendapatan sekitar 8,4 juta US dollar atau 99,2 miliar rupiah per bulan itu ditinggalkan begitu saja karena satu alasan, demi sang anak. Putri Mohamed yang baru berusia 10 tahun mengatakan, sang ayah telah melewatkan hari pertamanya di sekolah, parade Halloween, pertandingan sepak bola pertamanya dan banyak acara yang telah dilewatkan. Semua karena sang ayah terlalu sibuk bekerja. Dalam konteks kehidupan modern seperti saat ini, keputusan Mohamed El-Erian di atas sungguh unik. Betapa tidak, di saat manusia begitu memuliakan materi hingga rela menempuh cara apa saja demi untuk mendapatkannya, justru dia meninggalkannya begitu saja. Alasannya pun sederhana, demi untuk membangun kedekatan bersama anak. Tentu bagi para orang tua yang berpikir materialistis, itu adalah keputusan yang bodoh. Namun bagi orang tua yang berorientasi pada pembentukan karakter, serta pemenuhan hak kasih sayang pada anak, maka keputusan itu adalah pilihan yang tak salah. Keputusan yang diambil oleh sosok ayah di atas patut menjadi renungan bagi kita sebagai orang tua. Kita hendaknya senantiasa berusaha meluangkan waktu untuk membersamai anak-anak kita betapapun kesibukan meliputi kita. Kesibukan dalam bekerja bukanlah alasan bagi kita untuk tidak bermesra-mesraan dengan mereka. Dalih yang bertanggung jawab utama mendidik anak adalah ibu, tidaklah patut kita jadikan senjata untuk menghindar dari kelelahan ketika harus bermain bersama putra-putri kita. Sebagai seorang ayah, tetaplah berusaha membangun kemesraan dengan mereka, sebab mereka memiliki hak atas diri kita. Mereka perlu menumbuhkan kecerdasan emosi dan spiritualnya bersama kita. Mereka juga berhak mendapat penjagaan iman dan moralnya atas diri kita. Dengan waktu yang cukup membersamai anak, seorang ayah dapat menyamai karakter positif pada anak kita. Kita juga berkesempatan untuk mentransformasi nilai keimanan dan akhlak yang baik kepada mereka. Betapa sayang bila dalam tumbuh kembangnya anak-anak, kita tak membersamai mereka, sehingga akhlak mereka diwarnai oleh zaman yang terkadang tak selaras dengan nilai-nilai iman. Betapa memprihatinkan realitas yang kini berada di zaman kita. Begitu banyak seorang ayah dengan alasan sibuk menitik karing pekerjaannya, mereka tak lagi memiliki waktu untuk membersamai anak-anaknya. Mereka tak sempat lagi bermain bersama anak-anaknya. Mereka juga tak peduli terhadap penjagaan moral anaknya. Lebih parah lagi bila ibunya juga sibuk bekerja, sehingga anak-anak tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena tak mendapat didikan orang tua, maka anak-anak pun dididik oleh zaman yang melingkupinya. Sangat berbahaya bila zaman yang melingkupinya adalah zaman yang penuh dengan perilaku jahiliyah. Mari renungkan apa yang dituturkan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya. Barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka, yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Sungguh, zaman kini dipenuhi dengan kerusakan moral yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi bila generasi ini tumbuh dan berkembang tanpa didikan iman dan moral dari orang tuanya? Jawaban atas pertanyaan itu adalah kerusakan moral generasi. Realitas yang kita dapati di zaman ini pun tidak menafikan akan hal itu. Betapa banyak anak-anak yang tumbuh dalam kondisi nihil nilai iman dan moral. Betapa banyak anak-anak usia sekolah yang terseret arus kemaksiatan. Pelatap kriminal tak hanya dimonopoli oleh orang dewasa, tapi justru tak sedikit yang didalangi oleh anak-anak yang baru berusia belasan tahun. Disinilah pentingnya keakraban orang tua bersama anak-anaknya.
Sesibuk apapun, marilah kita berusaha meluangkan waktu untuk membersamai anak-anak kita, agar jiwanya tetap dekat dengan kita, sehingga mereka bisa terjaga iman dan moralnya berkat tarbiyah ruhiyah yang kita suntikan ke jiwa mereka melalui kedekatan kita bersamanya. Patutlah kita meneladani sosok Rasulullah. Meski beliau disibukkan dengan berbagai urusan, dari urusan keluarga hingga urusan keumatan, tapi beliau tetap bisa menjadi sosok ayah yang begitu mesra dengan anak-anak. Abu Hurairah mengisahkan, kala itu dia sedang berada di masjid, maka datanglah Hasan dengan cara berlari-lari hingga duduk di pangkuan Rasulullah dan memasukkan tangannya ke dalam jenggot beliau. Nabi membuka mulut beliau dan memasukkan mulut Hasan ke dalam mulut beliau. Setelah itu beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya." Demikianlah Rasulullah dengan kedudukannya yang mulia, beliau tanpa merasa berat hati dan canggung untuk bermain bersama anak-anak. Bahkan beliau juga menyeru secara umum kepada setiap orang tua agar ikut bermain bersama anak-anak. Inilah yang diamalkan oleh sahabat bernama Muawiyah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Sofyan, "Aku masuk menemui Muawiyah yang saat itu sedang terbaring telentang. Di atas dadanya ada anak kecil laki-laki atau perempuan yang sedang bercanda dengannya. Aku katakan, 'Turunkan anak itu, wahai Amirul Mukminin.' Dia menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki anak kecil, hendaknya bermain dengannya.'" Dr. Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid dalam bukunya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah li Tifl menjelaskan jalan bagi orang tua untuk mempengaruhi jiwa anak diantaranya adalah dengan berteman dan bermain bersama anak. Dengan demikian, ketika seorang ibu maupun ayah dekat di hati anak, maka disitulah saat tepat bagi keduanya untuk mengokohkan iman dalam jiwa anak. Disinilah peran strategis orang tua untuk membentengi jiwa anak dari arus zaman yang dijejali dengan perilaku jahiliyah. Allahu a'lam bisawab, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe.